Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakaiannya akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang mata di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terbentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, ini tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, ini hanya anugerah semata. Syalalah aku dipakai olehnya. Syalalah sungguh amat istimewa. Menjadi pekerja Kristus yang mulia, bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Syalalah Yesusku luar biasa. Syalalah Dia Raja segala raja. Syalalah memanggilku menuailah. Hanya anugerah semata. Kenangan setia pada suatu saat Yesus panggilku mencari. Bukan sembarang, bukan sembarang pekerja. Syalalah Yesusku luar biasa. Syalalah Dia Raja segala raja. Syalalah memanggilku menuailah. Karena hanya anugerah semata. Syalalah aku dipakai olehnya. Syalalah sungguh amat istimewa.
kepadamu. Ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingamu, ku mendengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Halo adik-adik, halo Kak Tia. Udah siap memuji Tuhan Kak? Siap banget dong Kak. Oke Kak, boleh tepuk tangan dulu Kak Tia. Yuk, tepuk tangannya adik-adik di rumah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi Kak, hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa Kak? Dalam Tuhan dong Kak.
boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Engkau masih boleh mengizinkan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah pagi hari ini Tuhan. Bapa, hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang hadir, Engkau Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Puji Tuhan, luar biasa ya Kak Tia. Iya. Kak Tia udah siap nih untuk lagu kedua? Siap banget Iya. ya. Adik-adik di rumah juga ya? Oke. Yuk, boleh tepuk tangan yang tinggi dulu adik-adik yuk. Lagi yuk adik. Yuk, katakan kita jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan ya Kak. Benar banget Kak. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
kita mau pakai tangan, kaki, dan mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar. Sekali lagi adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Akulah pahlawan Kristus, aku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dor 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 dengan akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dor 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 dengan iman. Sekali lagi dari awal ya adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Yeay! Oke, adik-adik, kalau gitu boleh duduk kembali. Kita mau doa syafaat yang akan dibawakan teman kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk Om Susi dan Sus, berkati supaya Om Susi diberikan kesehatan Tuhan Yesus dan semangat supaya bisa menjalani hari-harinya dengan baik Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk wakil gembala kami Tuhan Yesus, berkati supaya bisa lebih berhikmat lagi Tuhan Yesus dan bisa menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami Tuhan Yesus, sekolah minggu kami Bakalan Jati, berkati supaya kakak-kakak sekolah minggu bisa mengajar dengan hal-hal yang baru Tuhan Yesus, bisa lebih berhikmat Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus, berkati supaya anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus punya integritas dalam dirinya Tuhan Yesus dan bisa lebih giat membaca firman Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan Yesus, berkati Bapak Presiden dan Wakilnya Tuhan Yesus, berkati supaya bisa menangani masa pandemi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik kan di rumah boleh angkat tangannya yang tinggi. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telinga
akan mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang hari Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami Tuhan, sehingga kami bisa beribadah bersama adik-adik kami di rumah ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi dari firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan setiap angkat sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat bertumbuh Tuhan dalam kehidupan adik-adik kami Tuhan di sehari-harinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sekalipun kita ibadah online adik-adik, tetapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Nah, kuasa untuk menjadi saksi yang artinya Petrus dan Yohanes akan berani menjadi saksi tentang Yesus. Nah, mengandalkan Roh Kudus. Yuk kita mau dengerin ceritanya. Cerita Alkitabnya ada di Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dengan nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar,
Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya, berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Berundinglah mereka. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya lepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah dengan apa yang sedang terjadi. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat tayangan firman Tuhan bagaimana Petrus dan Yohanes itu menjadi saksi Yesus. Waktu dia mau masuk ke bait Allah itu, dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Dengan kuasa apa dia sembuhkan, adik-adik? Pastinya dengan kuasa nama Yesus. Nah, kenapa pemimpin-pemimpin agama itu marah kepada Yohanes dan Petrus, adik-adik? Karena mereka takut kalau misalnya Petrus dan Yohanes terus bersaksi tentang Yesus, maka akan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Makanya pemimpin-pemimpin agama itu, orang-orang Saduki itu marah sama Petrus dan Yohanes, adik-adik. Manakah lebih baik, taat kepada Allah atau taat kepada kamu? Petrus dan Yohanes berkata seperti itu, adik-adik. Nah, maksudnya adik-adik tahu nggak? Maksud Petrus dan Yohanes berkata seperti itu, lebih baik kita taat kepada Tuhan daripada kita taat kepada manusia yang tidak percaya akan Tuhan Yesus. Maka dari itu, adik-adik, dimanapun kita berada, supaya kita diberi kuasa oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Roh Kudus, supaya kita berani bersaksi seperti Petrus dan Yohanes, adik-adik, kita harus taat sama firman Tuhan, harus rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, supaya adik-adik kita bisa menjadi saksi Kristus yang hidup, kita bisa membawa jiwa-jiwa, adik-adik jangan takut. Mulai sekarang kita harus berani menyampaikan atau berbicara tentang Yesus kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, supaya mereka diselamatkan sama seperti kita diselamatkan. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya kita diberi kuasa untuk berani bersaksi, adik-adik? Kita harus banyak-banyak membaca firman Tuhan, banyak-banyak berdoa,
sekalipun kita di rumah adik-adik, kita harus banyak-banyak berdoa supaya kita dilindungi oleh Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan adik-adik. Tiba saatnya kita untuk berdoa. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar firman-Mu ya Bapa yang kami dengar, kami dapat mengerti dan kami dapat menjadi saksi supaya kami bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati kesehatan kami, berkati orang tua kami, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, semuanya berhasil dan beruntung dan untuk pemulihan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati seluruh keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai orang yang berharap kepada Tuhan. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita bikin kreativitas lagi. Hari ini Kak Ursula akan mengajak kalian untuk membuat kartu pop-up bergambar muka. Bahan-bahannya adalah 1 kertas buffalo atau kertas karton berukuran A4. Lalu ada pensil, gunting, spidol untuk menulis ayat firman Tuhan, spidol warna untuk mewarnai atau bisa juga pakai krayon. Yuk kita kerjakan. Pertama-tama kertas buffalo atau karton berukuran A4 kita lipat 2. Seperti ini. Oke, kalau sudah, kita bikin tanda. Untuk mulutnya bikin agak lebar seperti ini, dan untuk hidungnya kita bikin agak kecil seperti ini. Garis ini akan kita gunting. Sudah? Kalau sudah, lihat ya, ini kan sudah digunting. Ini kita akan lipat ke atas seperti ini, dan satu lagi lipat ke bawah seperti ini. Sementara yang ini kita lipat agak tinggi. Oke, nah kita balik. Yang tadi dilipat, kita balik, lipat ke satu sisi sebaliknya. Oke, sudah diratakan kembali, kita buka. Nah, oke, sekarang kita tekuk ke dalam. Hidungnya kita tekuk juga ke dalam. Nah, udah jadi ya, seperti bibir dan hidung.
Bibirnya kita bisa warnain. Nah, kalau sudah, kita bisa gambar matanya. Lalu kita gambar mukanya. Kalau sudah, kita bisa menggambar rambutnya. Kalau Sula mau pakai warna coklat. Kakak mau gambar perempuan. Kalau kalian laki-laki, kalian bisa menggambar muka anak laki-laki. Lucu ya? Terakhir, kita akan tulis firman Tuhan di bawahnya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi deh kartunya. Lihat, begitu dibuka. Nah, bibirnya bisa mengucapkan firman Tuhan. Selamat mencoba di rumah. Tuhan Yesus memberkati.